mana yang perlu kita salurkan lebih dulu. Jadi akan ada verifikasi, tapi nggak akan berbelit-belit karena kita bukan pemerintah. Jadi yakinlah birokrasinya nggak berbelit-belit, kita akan baca verifikasinya juga. Teman-teman kita bisa tuh udah sering banget gitu ya melakukan verifikasi seperti ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan cepat, karena sekali lagi kita nggak mau nunda-nunda nih. Kita tahu teman-teman kebutuhannya mendesak, dan semakin cepat uang dari publik kita salurkan, maka juga semakin baik. Jadi insya Allah akan cepat nih teman-teman prosesnya. Asal teman-teman bisa melengkapi dokumennya. Tadi ada yang nanya dokumennya ribet nggak? Enggak sih teman-teman, nggak ribet, karena standar KTP standar dong, KTM standar dong. Ada yang bilang kalau nggak punya KTM, nggak apa-apa. Intinya itu kita kepengen ada bukti bahwa kalian memang mahasiswa yang lagi kuliah di universitas tertentu, dan ada surat yang bisa menunjukkan itu. KTM-nya hilang katanya, nggak apa-apa, minta aja ke kampus surat yang bilang kamu mahasiswa semester itu. Ada yang bilang, Mbak, kita nggak ke kampus. Iya sih, memang lagi jarak jauh. Tanda tangannya juga nggak harus tanda tangan basah kok teman-teman, bisa tanda tangan digital hari gini gitu ya. Jadi kita akan mempermudah gitu. Tapi intinya ya memang please help us menyiapkan dokumen yang bisa menunjukkan bahwa kalian memang mahasiswa di kampus itu dan memang lagi butuh bantuan. Jadi pada prinsipnya dokumennya tuh jangan dilihat sebagai dokumen yang memberatkan, tapi hanya untuk bahan kita verifikasi gitu sih. Ya nggak sih, Tim? Ya, setuju. Dan jangan lupa tadi ceritain juga ya motivasinya, kenapa ini penting, untuk apa dananya. Karena walaupun misalnya buat laptop, ya kalau misalnya teman-teman lagi banyak di programming misalnya, lagi laptop spek tertentu, diceritain aja gitu. Atau jurusan lain atau jurusan lain mau bikin skripsi atau mau ikut lomba dan lain-lain. Jadi diceritakan aja motivasinya, alasannya, nanti kita akan verifikasi. Jadi apa namanya, ini ada yang nanya untuk daerah NTT bisa nggak? Bisa banget. Ini kita nggak terbatas untuk daerah tertentu kok teman-teman. Jadi yang mau di NTT, tadi ada yang salam dari Lombok, katanya ada yang dari Lampung. Jadi everywhere dimanapun, asal yaitu sekarang syaratnya kalian mahasiswa S1 yang sedang kuliah, apakah sudah kuliah atau baru mau masuk kuliah, dua-duanya bisa, dan melengkapi syarat-syarat itu. Tim, cerita dong, mungkin karena kan timnya udah kita bisa nih, kita jadi udah berapa tahun ya Tim? 4 tahun ya kita bisa? Lebih ya? Kalau dari launching pertama udah 7 tahun, Mbak. 7 tahun, wow, luar biasa. Aku pengen timnya cerita apa sih kenikmatan yang didapat ngebantu orang. Ini sekarang nih aku tujuannya supaya lebih banyak yang diisi nih. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, yang mungkin saja tidak perlu beasiswa, aku pengen meyakinkan teman-teman untuk ikut nyumbang dalam celengan ini. Kenikmatan apa sih Tim kalau ngebantu orang tuh? Oh, ini menarik banget, Mbak. Kemarin kan aku habis ketemu Gus Baha ya. Jadi Gus Baha tuh punya keren banget gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga perlu tahu ya. Jadi biasanya mungkin pertanyaannya gini, kalau kita donasi, harusnya yang berterima kasih itu yang dikasih donasi atau yang berdonasi? Biasanya orang akan ngomong yang dikasih donasi kan, yang berterima kasih. Tapi kemarin Gus Baha ngingetin, bisa jadi yang ketika kita berdonasi, kita sedekah, kita yang harusnya berterima kasih. Kenapa? Karena kita nitipin bekal kita gitu ya. Dan orang itu udah dengan rendah hati menerima untuk nanti dibawa ke akhirat gitu kan. Jadi sebenarnya kita dibantu untuk mengirimkan amal kita gitu. Makanya di banyak budaya juga, misalnya kalau di teman-teman di Buddha Seci, kalau ngasih bantuan itu merunduk gitu ya. Karena dia dibantu gitu untuk karmanya. Kalau di Buddha kan dipercaya sebagai karma. Jadi sebenarnya kalau berbagi bisa jadi itu emang kebutuhan ya, emang kita juga pengen dan kita butuh, dan itu untuk keuntungan kita sendiri. Jadi percaya. Mungkin kalau konteksnya ini yang beasiswa celengan narasi, teman-teman tuh lagi bantuin sesama mahasiswa yang mudah-mudahan amal jariah juga mengalir gitu, karena ini kan buat pendidikan ya, buat long term gitu. Nah itu sih salah satu yang buat kita semangat banget, karena ngelihat energi dari donatur. Ya, yang lainnya tentu kayak ini sih Mbak, kayak ketemu langsung sama orang-orang yang dapat manfaat, itu juga kayak jadi penyemangat sih. Iya, banget. Karena ya sebetulnya, ya aku setuju banget sih, Gus Baha juga salah satu favorit kerap kali ada di Syihab dan di catatan Najwa tuh, Tim. Jadi kalau Gus Baha yang ngomong tuh memang selalu rasanya pas banget gitu cara penyampaiannya. Termasuk ya itu, ketika kita memberikan sesuatu itu sebetulnya kita yang berterima kasih seharusnya, bukan orang yang dikasih gitu ya, karena kita diberi kesempatan untuk bisa membantu orang, dan itu rasanya priceless. Jadi untuk teman-teman,
please yang memang punya kelebihan, yang memang ingin membantu, aku merasa membantu pendidikan tuh amal jariah yang panjang gitu ya, seperti kata Timi, karena dengan bantuin, kebayang nggak sih bantuin anak yang bisa selesai kuliah, membantu dia menyiapkan masa depannya, apa yang akan dia lakukan ke depan. Dan aku kerap kali ketemu teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa nih, Tim, itu mereka biasanya terus kepekaan sosialnya itu jauh lebih tinggi karena mereka merasa ada hutang gitu, dalam tanda kutip gitu, mereka merasa dibantu oleh orang lain. Jadi ketika mereka lulus tuh mereka betul-betul apa namanya trying to give back gitu, pay it forward gitu. Jadi aku selalu merasa kalau kita ngisi celengan, kita ngasih bantuan pendidikan, itu bukan hanya amal jariahnya yang panjang, tapi dampaknya juga luar biasa besar. Jadi selalu semangat sebetulnya sih kalau bicara soal pendidikan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan semangat itu lewat semangat juang teman-teman. Amin, amin. Aku akan bacain lagi beberapa pertanyaan. Tadi ada yang ngulang. Nggak apa-apa, aku ulang-ulang ya teman-teman. Yang jelas, cara daftarnya kalian bisa ke www.narasi.tv. Di situ ada banner celengan beasiswa narasi. Kalian bisa klik di situ, dan di situ nanti sudah ada form yang harus kalian isi. Sekali lagi, ini terbuka untuk mahasiswa S1 dimanapun, bisa mengajukannya untuk bayar UKT-nya atau di luar UKT, yang penting untuk biaya penunjang pendidikan kalian bisa ajukan. Maksimalnya, nominalnya yang akan didapat maksimal 10 juta. Yang penting kalian bisa cerita detail, kalian butuh uang itu untuk apa. Kalau memang nggak nyampe 10 juta juga jangan dipas-pasin 10 juta juga ya guys, karena sekali lagi kita kepengen lebih banyak orang nih yang dapat beasiswa ini, lebih banyak orang yang bisa terjangkau. Jangka waktunya berapa lama? Semakin banyak isi celengan, semakin lama dan semakin banyak yang bisa dibantu gitu. Kalau sekarang sudah ada 600-an juta, jadi kita lihat mudah-mudahan minimal 60 orang, mudah-mudahan bisa lebih banyak dari itu. Dan ini aku baca lagi. Untuk semua daerah teman-teman, formnya di mana? Aku ulang lagi, formnya ada di kitabisa.com atau di narasi.tv, teman-teman bisa download. Kemudian kuota yang diterima, sekali lagi kuotanya nggak ada, semakin banyak isi celengan semakin banyak yang bisa kita bantu. Terus habis itu apalagi nih pertanyaan, untuk daerah mana saja? Oke, udah semua. Terus kalau gimana caranya bisa tahu kalau diterima beasiswa? Nanti akan ada yang hubungin, akan ada yang verifikasi, tim kita bisa dan juga tim narasi akan menghubungi. Terus ada yang nanya nih, kalau surat keterangan penghasilan orang tua harus ditandatangani. Sebaiknya ditandatangani sebagai bentuk persetujuan, cuma kalau misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa. Sekali lagi teman-teman, kita syarat-syarat dokumen yang kita harapkan itu untuk membantu memverifikasi, tapi mudah-mudahan tidak terlalu menyulitkan karena semuanya standar. Ya nggak sih Tim, itu standar-standar aja kan ya kalau kita, apa yang kita bikin untuk verifikasi ya Tim? Ya, simple-simple. Ini ada yang nanya kalau udah dapat beasiswa lain gimana, nggak apa-apa ya Mbak ya? Ini ada juga nih pertanyaan. Nggak bisa Tim, jadi hanya diberikan untuk yang belum dapat beasiswa karena kita maunya pemerataan. Jadi semakin banyak. Ini ada yang sudah punya beasiswa bidik misi, boleh ikut nggak? Nggak bisa ya Ade, karena kita maunya memang menjangkau teman-teman kita yang belum terpapar bantuan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat beasiswa dari instansi lain, yang sekarang kita mau kasihnya ke tempat lain dulu untuk skala prioritas ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Terus apalagi nih kira-kira pertanyaan, kalau yang kuliah di luar negeri bisa daftar nggak? Nggak bisa Dek, kuliahnya yang untuk kuliah di Indonesia dulu ya, untuk kuliah di luar negeri nanti celengannya keburu habis. tapi sekali lagi sih, aku nggak mau kita menutup kayak misalnya itu yang D3, D4, atau kalau misalnya nanti kita akan review secara bertahap, dan insya Allah celengannya semakin besar, jadi semakin banyak yang bisa kebagian. Gitu ya, Tim? Ya. Oke, apalagi teman-teman ada yang mau nanya persyaratannya apa aja? Sekali lagi teman-teman bisa ngelihat di kitabisa.com atau di www.narasi.tv. Syaratnya simpel banget, mahasiswa S1, PTN atau PTS, dan sedang butuh uang untuk bayar UKT atau untuk sewa kos atau untuk apapun, yang penting butuh uang untuk bisa tetap kuliah. Itu aja, sesimpel itu teman-teman. Tapi sekali lagi, ceritain ke kita nih, ceritain seberapa detail, dengan detail gitu, semakin detail semakin bagus, supaya kita bisa ada pegangan untuk nentuin ya memang kamu cocok atau pas untuk dapat beasiswa ini. Itu aja sih. Sama ini ya, mungkin teman-teman nanti yang dapat bantuan untuk transparan
ngasih ke donatur, kita akan upload nih siapa aja yang menerima bantuan. Jadi nanti buat yang menerima, kita akan minta kesediaannya juga untuk di-share ceritanya gitu. Tujuannya sih buat menginspirasi yang lain juga ya, supaya juga kelihatan satu transparan buat donatur, tapi buat yang lain juga biar terinspirasi buat daftar juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak keberatan nanti kalau memang dapat beasiswa, nanti kita akan hubungi gitu ya untuk supaya teman-teman juga bisa cerita, karena sekali lagi seperti kata Timi, inspirasinya itu yang mahal. Jadi cerita teman-teman yang berjuang, yang kemudian kekeh untuk ngelanjutin kuliah, mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kayaknya gitu Tim, ada pertanyaan-pertanyaan konsekuensinya apa setelah beasiswa turun IPK? Enggak sih teman-teman, IPK bukan syarat kok. Ya, tentunya kita akan melihat, tapi itu bukan satu-satunya syarat. Jadi jangan kecil hati, bilangnya IPK-nya kecil, jadi nggak mau ngajuin beasiswa. Nggak apa-apa, ajuin aja, karena sekali lagi yang akan kita lihat nanti cerita kamu dan seberapa memang kamu punya semangat dan determinasi untuk melanjutin kuliah. Jadi IPK, nggak ada syarat minimal IPK tertentu. Itu untuk teman-teman. Kalau mau donasi ke Celengan Narasi kemana? Aduh, seneng banget. Alhamdulillah, kalau mau donasi, ada link donasinya juga ya, Tim, di situ. Di Jadi kalau laman. Kalau mau daftar tadi balik lagi narasi.tv, klik aja banner paling atasnya, itu langsung kelihatan kok teman-teman kalau buka narasi.tv di browser dimanapun langsung kelihatan paling atas, itu kalau daftar beasiswa. Kalau untuk donasinya kitabisa.com garis miring, biar nggak salah, Celengan beasiswa kalau nggak salah. Garis miring. Ya. Ya. Tadi udah dicari ya, celengan beasiswa narasi. Nah, di sana teman-teman bisa ngelihat ada berapa dana yang terkumpul, bisa klik donasi, dan donasinya nggak gede-gede. Jadi teman-teman bisa berapapun lah ya, bisa 5.000, 10.000, makin besar makin baik gitu ya, tapi berapapun nggak masalah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga angkanya nambah nih donasinya gitu. Dan tadi setiap 10 itu satu orang mahasiswa bisa terbantu gitu. Jadi kita gotong royong bareng-bareng nih buat ngegedein celengannya kita bareng-bareng. Dan nanti di bagian update teman-teman bisa lihat siapa aja yang udah kebantu gitu. Jadi minggu ini siapa, minggu depan siapa, dan lain-lain. Jadi ini bakal dinamis banget, bakal transparan banget, dan mudah-mudahan nanti ini juga menghiasi jadi kabar baik Mbak Nana ya di sosial media ya. Kita bisa inspirasi ini teman-teman yang lain gitu. Iya, ada pertanyaan mana tuh? Mana tadi? Oh, kalau batas usia nggak ada batas usia, yang penting kalian masih mahasiswa. Tadi ada yang nanya lagi, mahasiswa baru boleh. Kalau mahasiswa baru belum dapat KTM, tapi kan kalian ada surat, pasti ada dokumen dong guys. Kalau kalian memang diterima di kampus itu kalau memang nggak ada dokumennya bisa di screen cap aja, terus kemudian di upload screen cap tulisan kalau kalian masuk di kampus itu gitu. Itu pun sudah cukup untuk jadi bukti kalau kalian memang mahasiswa baru yang sudah keterima di kampus itu. Dan UKT-nya belum ada tunggakan, tapi jumlah UKT-nya pasti ada dong. Di halaman website-nya harus bayar berapa UKT tahun itu atau semester itu, tinggal dijepret, klik, terus kemudian diupload. Jadi sekali lagi teman-teman, banyak cara nih, yang penting kita bisa verifikasi bahwa kalian memang mahasiswa yang sedang butuh bantuan. Jadi sekali lagi jangan terlalu khawatir dengan syarat-syarat yang kayaknya ribet. Intinya kita mau mempermudah, cuma tolong kasih kami dokumen yang bisa meyakinkan bahwa kalian memang kuliah di sana. IAIN boleh, IAIN. Swasta bisa banget swasta. Semester 2 belum ada KTM, kok semester 2 belum ada KTM ya? Ya nggak apa-apa, sekali lagi KTM-nya bukti bahwa masih kalian dicetak, mahasiswa. Masih dicetak ya. Tapi bukti bahwa kalian kuliah di situ ada dong, jadi itu tolong dicantumkan. Gitu mungkin teman-teman. Batas pendaftarannya kapan? Nggak ada batas pendaftaran. Insya Allah ini minimal setahun ke depan. Tapi sekali lagi kalau kita bisa sebarkan kabar baik ini, celengannya semakin besar, maka bisa jadi semakin lama nih dikasihnya. Tapi minimal sekarang kalau kita hitung-hitung mungkin insya Allah sampai 1 tahunan gitu ya Tim. Kalau misalnya setiap minggu nih kita kasihnya. Gitu teman-teman. Oke. Apalagi ya Tim? Kayaknya itu ya. Atau ada apalagi menurut kamu yang perlu kita sampaikan? Cukup sih ya rasanya ya. Pokoknya teman-teman bisa tadi balik lagi narasi.tv itu untuk pendaftaran. Kalau untuk beasiswa, untuk donasinya kitabisa.com /celengan beasiswa narasi. Oke. Gitu ya teman-teman. Kalau yang masih belum jelas, silakan ke 2 website itu. Di situ ada frequently asked questions, atau bisa juga
tanya di kolom komen. Kalau kalian lihat ada postingan di Kita Bisa atau postingan di Narasi atau postingan di Mata Najwa itu ada, kalian tinggal ninggalin reply komen di situ. Nanti kita akan cek-cek dan kita akan usahain untuk jawab. Tapi pada intinya sih mudah-mudahan semua pertanyaannya bisa kalian dapatkan, semua jawaban bisa kalian dapatkan di frequently asked questions yang ada di website itu. Gitu teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ya tim, kita mulai inisiatif baik, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa terbantu dan juga membantu celengan ini. Ini celengan kita sama-sama guys, kita isi rame-rame dan kita bagiin rame-rame. Jadi insya Allah berkahnya untuk semua, amin. Amin. Thank you ya Timi. Thank you Mbak Nana, thank you so much. Thank you teman-teman udah nonton. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Yang jangan keluar rumah dulu, pandeminya lagi tinggi guys, dan mudah-mudahan semua yang nonton ini bukan yang nggak percaya COVID ya. COVID itu ada dan nyata guys, dan lagi tinggi-tingginya nih, sehat-sehat semuanya, insya Allah sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.